Aku bekukan kartu ATM suamiku saat aku pergoki dia di bandara dengan selingkuhannya yang akan liburan ke luar negeri. Aku akan buat mereka sengsara dan menyesal telah mengkhianati aku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Udara pagi Jakarta terasa sejuk di kulit Anissa saat ia berdiri di balkon apartemennya yang terletak di lantai 32. Dari ketinggian ini, kota yang biasanya hiruk-pikuk tampak tenang, diselimuti kabut tipis yang perlahan dihalau oleh sinar matahari pertama. Di tangannya, secangkir teh melati hangat mengeluarkan aroma yang menenangkan, sebuah ritual pagi yang tak pernah ia lewatkan. Hidupnya, jika dilihat dari luar, adalah sebuah definisi kesempurnaan. Ia adalah pendiri sekaligus CEO sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang sedang naik daun. Otaknya cemerlang, visinya tajam, dan etos kerjanya tak tertandingi. Semua yang ia miliki hari ini adalah hasil dari keringat dan air matanya sendiri. Dibangun dari nol sejak ia lulus kuliah dengan predikat terbaik. Di belakangnya, di dalam apartemen yang luas dan didesain dengan gaya minimalis modern, suaminya, Bram, masih terlelap. Anissa tersenyum tipis. Bram adalah dunianya. Mereka bertemu di universitas, di mana Anissa adalah mahasiswi berprestasi yang sibuk dengan berbagai proyek, sementara Bram adalah mahasiswa populer yang menawan dengan senyumnya yang mematikan. Cinta mereka bersemi dan terus bertahan hingga ke jenjang pernikahan. Setelah lulus, Anissa langsung tancap gas membangun perusahaannya, sementara Bram, yang berasal dari keluarga biasa saja, sempat berganti-ganti pekerjaan sebelum akhirnya Anissa menawarinya posisi sebagai direktur pemasaran di perusahaannya sendiri. Anissa melakukannya bukan karena nepotisme, tetapi karena ia tulus percaya pada potensi Bram. Ia ingin suaminya ikut merasakan manisnya kesuksesan yang ia bangun. Anissa masuk kembali ke dalam, meletakkan cangkirnya di meja marmer di dapur. Ia mulai menyiapkan sarapan. Roti panggang dengan alpukat dan telur setengah matang, kesukaan Bram. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, Bram keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan dan matanya setengah terpejam. Ia memeluk Anissa dari belakang, meletakkan dagunya di bahu istrinya. "Pagi, sayang. Baunya enak sekali," gumamnya dengan suara serak. "Pagi, cepat mandi. Sebentar lagi sarapannya siap. Hari ini kamu harus berangkat lebih awal ke bandara, kan?" kata Anissa lembut. Tangannya tetap lincah menyiapkan piring. Bram melepaskan pelukannya dan meregangkan tubuh. "Iya, penerbangannya jam 10. Aku tidak sabar. Ini akan menjadi perjalanan bisnis yang sangat penting, Miss. Kesepakatan dengan investor dari Istanbul ini bisa membawa perusahaan kita ke level selanjutnya." Anissa berbalik dan menatap suaminya. Senyum tulus terukir di wajahnya. "Aku tahu. Makanya aku ingin semuanya sempurna untukmu. Tiket kelas bisnis, hotel terbaik di dekat Bosporus. Semua sudah aku siapkan. Kamu hanya perlu fokus pada presentasimu dan buat mereka terkesan. Aku bangga padamu, Bram." Bram mendekat, mencium kening Anissa. "Terima kasih, sayang. Aku tidak akan bisa melakukan ini semua tanpamu." Kata-kata itu terasa manis di telinga Anissa. Ia merasa menjadi istri yang baik, seorang pendukung yang sempurna bagi suaminya. Ia tidak pernah mempermasalahkan fakta bahwa hampir seluruh aset mereka berasal darinya. Baginya, apa yang menjadi miliknya adalah milik Bram juga. Mereka adalah tim. Selama sarapan, mereka membicarakan rencana perjalanan Bram. Anissa mengingatkannya tentang dokumen-dokumen penting, tentang siapa saja yang harus ia temui, bahkan tentang cuaca di Turki yang mulai dingin. Bram hanya mengangguk-angguk sambil menikmati sarapannya, sesekali memuji masakan Anissa. Setelah sarapan, saat Bram sedang bersiap-siap, ponsel Anissa berdering. Nama, "Rina sahabatku," tertera di layar. Anissa tersenyum dan langsung mengangkatnya. "Halo, Rin. Pagi-pagi sudah menelepon. Ada apa?" "Pagi, Miss. Tidak apa-apa. Hanya ingin dengar suaramu saja. Kamu lagi sibuk?" Suara Rina terdengar ceria seperti biasa.
Rina adalah sahabat Anissa sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka tumbuh bersama, berbagi rahasia, tawa, dan tangis. Rina adalah orang pertama yang Anissa beritahu saat ia mulai berkencan dengan Bram. Rina jugalah yang menjadi pendamping pengantinnya di hari pernikahannya. Bagi Anissa, Rina lebih dari sekadar sahabat. Ia adalah saudari yang tak sedarah. Hidup Rina tidak seberuntung Anissa. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan. Anissa sering membantunya secara finansial, bukan karena Rina meminta, tetapi karena Anissa tidak tega melihat sahabatnya kesulitan. Ia sering membelikan Rina tas bermerek, mengajaknya berlibur, bahkan membayarkan uang muka apartemen sewaan Rina. Tidak juga. Ini lagi siap-siap mau mengantar Bram ke bandara. Dia ada perjalanan bisnis penting ke Turki, jawab Anissa. Wah, asyik sekali. Turki. Aku selalu ingin ke sana, melihat balon udara di Cappadocia, kata Rina dengan nada penuh sanjungan. Bram beruntung sekali punya istri sebaik kamu, Miss. Semua difasilitasi. Anissa tertawa kecil. Ah, kamu ini bisa saja. Ini kan juga demi perusahaan kami berdua. Oh ya, bagaimana kabarmu? Pekerjaan lancar. Obrolan mereka berlanjut selama beberapa menit. Rina bercerita tentang bosnya yang menyebalkan dan teman kerjanya yang suka bergosip. Anissa mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat dan semangat seperti yang selalu ia lakukan. Sebelum menutup telepon, Rina berkata, Miss, titip salam untuk Bram, ya. Semoga perjalanannya lancar dan sukses besar. Aku ikut berdoa untuk kalian. Pasti, Rin. Terima kasih banyak. Ya, nanti aku sampaikan. Jaga diri baik-baik. Balas Anissa. Setelah telepon ditutup, Anissa kembali fokus pada Bram. Ia memastikan kemeja suaminya disetrika dengan sempurna, dasinya terpasang rapi, dan semua barang bawaannya tidak ada yang tertinggal. Ia bahkan sudah menyiapkan sejumlah uang tunai dalam mata uang lira Turki untuk pegangan Bram. Ia memperlakukan suaminya seperti raja, memastikan setiap kebutuhannya terpenuhi. Di dalam mobil menuju bandara, Bram menggenggam tangan Anissa. Aku akan merindukanmu, katanya. Aku juga, tapi ini hanya seminggu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Kalau ada waktu luang, jangan lupa jalan-jalan. Nikmati pemandangan di sana. Aku sudah masukkan beberapa rekomendasi tempat bagus di ponselmu, kata Anissa. Kamu memang yang terbaik, puji Bram. Matanya menatap lurus ke jalanan. Sesampainya di bandara, Anissa ikut turun dan mengantar Bram hingga ke terminal keberangkatan. Ia memeluk suaminya erat. Telepon aku begitu kamu sampai di hotel. Ya, kabari aku setiap hari. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup. Pasti, sayang. Kamu juga jaga diri di sini. Jangan terlalu lelah bekerja, balas Bram, mencium puncak kepala Anissa. Anissa melepaskan pelukannya dan menatap wajah tampan suaminya. Ada kilatan aneh di mata Bram yang tidak bisa ia artikan, tapi ia mengabaikannya, menganggapnya hanya perasaan gugup sebelum pertemuan besar. Ia tersenyum, melambaikan tangan saat Bram berjalan menjauh dan menghilang di balik pintu pemeriksaan. Saat itu, yang Anissa rasakan hanyalah kebanggaan dan cinta yang meluap-luap. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, memiliki suami yang ia cintai dan sahabat yang selalu ada untuknya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa surga yang ia tinggali ini hanyalah sebuah istana pasir yang indah, siap hancur diterjang gelombang pengkhianatan yang paling kejam. Ia kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju kembali ke kantornya, siap untuk menaklukkan hari, tanpa menyadari bahwa dunianya akan segera jungkir balik dalam hitungan hari. Selama beberapa hari pertama, semuanya terasa normal. Bram meneleponnya begitu tiba di hotel, mengatakan bahwa perjalanannya lancar. Ia mengirim beberapa foto pemandangan Selat Bosporus dari jendela kamarnya. Komunikasinya singkat, dengan alasan sibuk mempersiapkan pertemuan dengan investor. Anissa memakluminya. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Ia juga sesekali bertukar pesan dengan Rina, menanyakan kabarnya.
Rina mengatakan ia sedang mengambil cuti dan pulang ke kampung halaman untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Anissa pun mendoakan agar orang tua sahabatnya lekas sembuh. Semua terasa begitu normal, begitu pada tempatnya. Anissa tenggelam dalam kesibukannya, memimpin rapat, meninjau laporan, dan memastikan semua operasional perusahaan berjalan lancar di bawah kendalinya. Ia merasa tenang. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu adalah keheningan sebelum badai datang memorak-porandakan segalanya tanpa sisa. Surga yang ia bangun dengan susah payah ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa pertunjukan akan segera berakhir dengan cara yang paling tragis. Malam itu adalah malam kelima sejak kepergian Bram. Anissa baru saja menyelesaikan makan malamnya sendirian. Ia membuat sup ayam jahe hangat, makanan yang selalu bisa membuatnya merasa nyaman. Setelah membersihkan dapur, ia membawa segelas teh hijau ke ruang keluarga dan merebahkan diri di sofa empuk berwarna abu-abu. Televisi layar datar raksasa di depannya menyiarkan film drama romantis, tetapi pikirannya tidak benar-benar fokus. Ia merasa sedikit lelah setelah seminggu penuh bekerja keras. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja, berniat untuk sekadar melihat-lihat media sosial sebelum tidur. Sebuah kebiasaan yang dilakukan jutaan orang di dunia untuk melepas penat. Jari jemarinya dengan lincah membuka aplikasi Instagram. Lini masanya dipenuhi foto-foto teman-temannya. Ada yang memamerkan bayi mereka yang baru lahir. Ada yang sedang berlibur di Bali. Ada pula yang mengunggah foto makanan dari kafe terbaru di kota. Anissa tersenyum tipis, memberikan beberapa suka pada unggahan yang menarik perhatiannya. Ia kemudian beralih ke bagian story. Deretan lingkaran dengan foto profil berjejer di bagian atas layar. Ia mulai melihatnya satu persatu. Story dari rekan kerjanya yang sedang merayakan ulang tahun. Story dari sepupunya yang sedang terjebak macet. Semuanya biasa saja. Sekelumit potongan kehidupan orang lain yang ia saksikan dari kejauhan. Lalu matanya tertumbuk pada lingkaran dengan foto profil Rina. Anissa sedikit terkejut. Bukankah Rina bilang ia sedang di kampung merawat orang tuanya? Mungkin ia hanya mengunggah ulang foto lama, pikir Anissa. Tanpa prasangka apapun, ia mengetuk lingkaran itu. Apa yang muncul selanjutnya membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan foto lama. Itu adalah sebuah video. Sebuah video yang direkam dengan sangat profesional, sinematik, dengan alunan musik instrumental yang lembut. Frame pertama menampilkan pemandangan langit fajar yang magis. Puluhan balon udara berwarna-warni mengambang dengan anggun di angkasa. Anissa langsung mengenali tempat itu. Cappadocia, tempat yang selalu Rina sebutkan dalam mimpinya. Untuk sepersekian detik, Anissa merasa ikut senang. Mungkin Rina mendapat rezeki nomplok dan akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Pikirnya polos. Namun kemudian, kamera bergerak turun. Video itu menampilkan tangan seorang wanita dengan kuku yang dipoles warna merah muda lembut. Tangan yang sangat Anissa kenali sebagai tangan Rina. Tangan itu sedang digenggam erat oleh tangan seorang pria. Anissa merasakan napasnya tercekat. Di pergelangan tangan pria itu, melingkar sebuah jam tangan mewah bermerek Rolex. Jam tangan yang sama persis dengan yang ia berikan pada Bram sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Dunianya mulai berputar. Kamera terus bergerak, memperlihatkan sosok pria itu dari belakang. Postur tubuhnya, potongan rambutnya, kemeja linen putih yang ia kenakan. Tidak salah lagi. Itu Bram, suaminya. Jantung Anissa berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Apa yang Bram lakukan di sana? Bersama Rina? Bukankah seharusnya ia berada di Istanbul untuk pertemuan bisnis? Ribuan pertanyaan menyerbu otaknya, menciptakan kekacauan yang luar biasa. Video itu mencapai puncaknya. Dengan latar belakang balon-balon udara yang megah, Bram berbalik, menatap Rina dengan tatapan yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya. Tatapan yang penuh dengan pemujaan dan cinta yang begitu dalam. Kemudian, Bram berlutut dengan satu kaki. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna biru dari sakunya, membukanya, dan memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Anissa merasakan seluruh udara di paru-parunya tersedot habis. Ia tidak bisa bernapas.
Matanya terpaku pada layar, menyaksikan adegan horor itu terungkap di depan matanya. Ia melihat bibir suaminya bergerak, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ia dengar, tetapi ia tahu persis apa artinya. Ia melihat Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kemudian Rina mengangguk dengan antusias. Bram tersenyum, senyum paling bahagia yang pernah Anissa lihat, dan menyematkan cincin itu di jari manis Rina. Sahabatnya. Video berakhir dengan mereka berdua berpelukan erat, berciuman mesra, sementara kamera berputar mengitari mereka, menangkap momen itu dengan sempurna. Lalu, sebuah tulisan muncul di layar dengan font yang indah. Aku bilang iya untuk cinta dalam hidupku. Sebuah awal yang baru. Ponsel itu terlepas dari genggaman Anissa, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Tubuhnya membeku. Ia menatap kosong ke layar televisi yang masih menayangkan adegan romantis. Sebuah ironi yang menyakitkan. Teh hijau di atas meja sudah mendingin. Keheningan di apartemen itu terasa begitu pekat, begitu menekan, seolah ikut berduka atas kehancuran hatinya. Tidak ada air mata. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam, terlalu menusuk, hingga melumpuhkan kelenjar air matanya. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan menusuk. Setiap detail dari video itu terputar ulang di benaknya seperti film rusak. Cara Bram menatap Rina. Cincin berlian itu. Tulisan, cinta dalam hidupku. Sahabatnya, suaminya, di Turki. Perjalanan bisnis. Orang tua sakit. Semua kebohongan itu kini terurai dengan begitu jelas, begitu telanjang, begitu menjijikan. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Bagaimana ia bisa tidak melihatnya? Bagaimana ia bisa begitu buta? Ia mulai mengingat kembali potongan-potongan kecil yang aneh selama beberapa bulan terakhir. Bram yang sering pulang telat dengan alasan lembur. Rina yang tiba-tiba membatalkan janji di menit-menit terakhir. Panggilan telepon yang buru-buru dimatikan oleh Bram setiap kali ia masuk ke ruangan. Pengeluaran kartu kredit untuk restoran atau hadiah yang tidak pernah ia terima. Semua tanda-tanda itu ada di sana, tetapi ia memilih untuk tidak melihatnya, terbuai oleh kepercayaan buta pada dua orang yang paling ia sayangi. Rasa sakit itu perlahan berubah. Seperti air yang mencapai titik beku. Rasa sakitnya mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku. Amarah yang tenang dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin berteriak. Ia tidak ingin menangis. Ia tidak ingin menelepon mereka dan meminta penjelasan. Untuk apa? Video itu adalah bukti yang lebih dari cukup. Itu adalah sebuah deklarasi perang yang disiarkan secara terbuka. Sebuah penghinaan yang sengaja dipertontonkan. Rina, sahabatnya, sengaja mengunggah story itu. Ia tahu Anissa pasti akan melihatnya. Ia ingin Anissa melihatnya. Ia ingin Anissa tahu bahwa ia telah menang. Bahwa ia telah merebut Bram. Itu bukan ketidaksengajaan. Itu adalah sebuah serangan yang direncanakan dengan matang. Dan Bram, suaminya, membiarkannya. Ia ikut andil dalam sandiwara keji ini. Mereka berdua telah bersekongkol untuk menikamnya dari belakang dengan pisau paling tajam. Anissa mengambil ponselnya dari lantai. Tangannya tidak gemetar. Tatapannya dingin dan fokus. Ia membuka kembali video itu. Ia menontonnya sekali lagi. Kali ini, ia tidak merasakan sakit. Ia hanya merasakan kebencian yang murni. Ia merekam video itu dengan fitur rekam layar, menyimpannya sebagai bukti. Kemudian, ia membuka galeri fotonya. Ia melihat foto-foto pernikahannya, foto-foto liburannya bersama Bram, foto-foto kebersamaannya dengan Rina. Ia menghapus semuanya, satu persatu, tanpa ragu. Ia berdiri, berjalan menuju ruang kerjanya. Otaknya yang biasanya ia gunakan untuk menyusun strategi bisnis, kini bekerja untuk merancang sebuah pembalasan. Mereka ingin bermain-main? Baik, ia akan menunjukkan pada mereka bagaimana permainan ini seharusnya dimainkan. Mereka mengambil kepercayaannya, cintanya, dan hatinya. Maka,
Ia akan mengambil satu-satunya hal yang penting bagi mereka saat ini, uang. Ohnya, uang hasil kerja kerasnya yang mereka gunakan untuk membiayai pengkhianatan mereka di negeri orang. Di dalam ruang kerjanya yang sunyi, di bawah cahaya lampu meja, wajah Anissa tampak keras seperti batu pualam. Tidak ada lagi kelembutan di matanya. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Ia duduk di kursi kerjanya, menyalakan laptopnya. Sebuah rencana yang kejam namun setimpal mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak akan menghancurkan mereka dengan teriakan atau makian. Ia akan menghancurkan mereka dalam diam. Ia akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya terdampar, tidak berdaya, dan sendirian. Ia akan mengubah liburan romantis mereka menjadi neraka terburuk dalam hidup mereka. Notifikasi dari Instagram itu memang berasal dari neraka. Dan sekarang, Anissa akan mengirim mereka kembali ke tempat asalnya. Setelah semua foto yang menjadi bukti digital dari kehidupannya yang lampau musnah, Anissa duduk diam di kursi kerjanya. Laptopnya masih menyala. Layarnya memancarkan cahaya dingin ke wajahnya yang tanpa ekspresi. Di luar, malam masih pekat, tetapi di dalam dirinya, sesuatu telah terbakar menjadi abu, dan dari abu itu, lahir sebuah ketenangan yang mengerikan. Ia tidak lagi merasakan kejutan atau kehampaan. Yang tersisa adalah bara api yang menyala stabil di dalam dadanya. Bara itu tidak membakarnya dengan panas yang meluap-luap, melainkan memberinya kehangatan yang fokus, sebuah energi yang terpusat pada satu tujuan, pembalasan. Pikirannya mulai bekerja dengan kejernihan yang luar biasa, seolah pengkhianatan itu telah membersihkan semua kabut keraguan dan cinta buta yang selama ini menyelimutinya. Ia mulai memutar kembali kenangan, bukan untuk meratapi nasibnya, tetapi untuk mengumpulkan bukti, untuk memperkuat tekadnya, untuk membenarkan tindakan kejam yang akan ia lakukan. Ia harus memastikan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa bersalah yang akan mengganggunya nanti. Sebuah kenangan tentang Rina muncul pertama kali. Sekitar 2 tahun yang lalu, Rina meneleponnya tengah malam sambil menangis terseduh-seduh. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya dan pemilik kontrakan mengancam akan mengusirnya jika ia tidak membayar sewa yang sudah menunggak 3 bulan. Anissa ingat dengan jelas bagaimana ia langsung bangkit dari tempat tidur, meninggalkan Bram yang sudah terlelap, dan meluncur ke kontrakan Rina yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Ia menemukan sahabatnya itu duduk di lantai yang dingin, dikelilingi tumpukan surat tagihan. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Nis, aku tidak tahu harus bagaimana. Isak Rina saat itu, memeluk Anissa erat. Anissa tidak banyak bicara. Ia hanya membelai punggung sahabatnya, menenangkannya, lalu tanpa pikir panjang mengeluarkan buku cek dari tasnya. Ia menulis sejumlah angka yang lebih dari cukup untuk melunasi tunggakan sewa, bahkan untuk biaya hidup Rina selama beberapa bulan ke depan. Ini bukan utang, Rin. Ini untuk sahabatku. Jangan pernah merasa sendirian selama aku masih ada, kata Anissa tulus, menyelipkan cek itu ke tangan Rina yang gemetar. Rina menatapnya dengan tatapan penuh terima kasih. Air matanya kembali berlinang. Kamu malaikat, Nis. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu seumur hidupku. Aku berjanji, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Anissa tersenyum getir di ruang kerjanya yang sunyi. Janji, sebuah kata yang ternyata begitu murah harganya. Ia telah menyelamatkan Rina dari jurang keputusasaan, memberinya tempat berpijak saat dunia seakan runtuh. Dan balasannya? Sebuah tusukan dari belakang, menggunakan suaminya sendiri sebagai senjatanya. Rina tidak hanya mengkhianati persahabatan mereka, ia meludahi setiap kebaikan yang pernah Anissa berikan. Cincin berlian yang melingkar di jarinya itu, pada dasarnya, dibeli dengan uang Anissa. Pertunangan impiannya di Cappadocia dibiayai oleh kemurahan hati orang yang kini ia hancurkan. Bara di dada Anissa semakin panas. Kemudian, pikirannya beralih pada Bram. Ia mengingat sebuah momen sekitar 4 tahun yang lalu, tidak lama setelah mereka menikah. Bram mencoba peruntungannya dengan mendirikan bisnis kafenya sendiri, menggunakan sebagian besar tabungan pernikahan mereka. Anissa mendukungnya penuh, percaya pada semangat dan visi suaminya. Namun,
Bram bukanlah seorang pebisnis. Ia lebih banyak bergaul dengan pelanggan daripada mengurus pembukuan. Ia lebih suka merancang menu baru daripada membayar tagihan pemasok. Dalam waktu kurang dari setahun, kafe itu bangkrut, meninggalkan utang yang menumpuk. Bram hancur. Anissa menemukannya duduk sendirian di kafe yang sudah kosong melompong, menatap nanar ke kursi-kursi yang ditumpuk di sudut ruangan. Ia merasa gagal sebagai seorang pria, sebagai seorang suami. Aku sudah mengecewakanmu, Miss. Aku menghabiskan uang kita. Aku tidak berguna, katanya dengan suara bergetar, tidak berani menatap mata Anissa. Anissa duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya yang dingin. Kamu tidak gagal, Bram. Kamu hanya sedang belajar. Uang bisa dicari lagi. Yang penting kita masih punya satu sama lain. Kita akan melewati ini bersama. Anissa tidak pernah menyalahkan Bram. Sebaliknya, ia yang mengambil alih semuanya. Ia menggunakan uang pribadinya untuk melunasi semua utang kafe. Setelah itu, melihat suaminya yang kehilangan arah, ia menawarinya posisi di perusahaannya. Bukan posisi rendahan, melainkan posisi direktur, untuk menjaga harga diri suaminya. Ia memberinya mobil perusahaan, fasilitas kantor yang mewah, dan gaji yang besar, jauh lebih besar dari kompetensinya yang sebenarnya. Ia melakukan itu semua karena cinta, karena ia ingin melihat suaminya kembali tersenyum dan percaya diri. Dan inilah balasannya. Pria yang ia selamatkan dari kebangkrutan, pria yang harga dirinya ia jaga dengan sekuat tenaga, kini menggunakan semua fasilitas yang ia berikan untuk merancang perselingkuhan dengan sahabatnya sendiri. Perjalanan bisnis ke Turki yang ia danai sepenuhnya, ternyata adalah perjalanan romantis untuk melamar wanita lain. Setiap lira yang Bram belanjakan di sana berasal dari keringat Anissa. Setiap kemewahan yang ia nikmati adalah buah dari kerja keras Anissa. Amarah Anissa mencapai puncaknya, namun tetap dalam keheningan yang mematikan. Mereka bukan hanya sepasang kekasih gelap. Mereka adalah parasit. Dua parasit yang selama ini hidup dari kebaikannya, mengisap kemurahan hatinya, dan kini berani memamerkan pengkhianatan mereka di depan matanya. Mereka pasti menganggap Anissa bodoh. Mereka pasti berpikir Anissa adalah wanita naif yang akan menangis meraung-raung, menelepon mereka sambil memohon, lalu pada akhirnya memaafkan. Mereka salah besar. Mereka telah meremehkan wanita yang salah. Wanita yang mereka hianati bukanlah wanita lemah. Ia adalah seorang CEO yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Ia terbiasa membuat keputusan sulit, memecat karyawan yang tidak kompeten, dan menghancurkan kompetitor yang menghalangi jalannya. Dan kini, ia memandang Bram dan Rina tidak lebih dari dua karyawan pengkhianat yang harus disingkirkan, dua kompetitor yang harus dilenyapkan dari hidupnya. Rencananya terbentuk dengan jelas di benaknya. Setiap langkahnya tersusun rapi seperti sebuah proposal bisnis. Pertama, memutus total sumber kehidupan mereka, uang. Kedua, memutus semua jalur komunikasi. Ia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk memohon, menjelaskan, atau bahkan memakinya. Ia akan membungkam mereka sepenuhnya. Ketiga, melindungi asetnya dan memulai proses hukum. Perceraian. Ia akan memastikan Bram keluar dari hidupnya tanpa mendapatkan sepeser pun dari harta yang ia kumpulkan. Ia menatap layar laptopnya. Di sana, terbuka sebuah artikel tentang tempat-tempat romantis untuk melamar di Turki. Ia yakin Bram dan Rina telah membaca artikel seperti ini, merencanakan setiap detailnya dengan gembira, tertawa bersama di belakang punggungnya. Mereka pasti sedang berada di puncak dunia, merasa pintar, merasa tak terkalahkan. Anissa tersenyum tipis, sebuah senyuman tanpa kehangatan. Nikmatilah puncak dunia kalian selagi bisa, bisiknya pada ruangan yang kosong. Karena aku akan memastikan perjalanan kalian turun dari sana akan sangat cepat, sangat curam, dan sangat menyakitkan. Bara api di dadanya kini telah menjadi sebuah tungku peleburan, membakar habis sisa-sisa cinta dan belas kasihan, dan menempa sesuatu yang baru, sebuah pedang keadilan yang dingin, tajam. Anissa menggerakkan kursornya dengan ketenangan seorang ahli bedah yang akan melakukan operasi rumit. Tidak ada keraguan dalam gerakannya.
Ia membuka tab baru di perambannya dan mengetik alamat situs internet banking bank tempat rekening gabungannya berada. Jemarinya menari di atas keyboard, memasukkan nama pengguna dan kata sandi dengan presisi yang sempurna. Halaman rekeningnya terbuka, menampilkan deretan angka yang merupakan bukti nyata dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Saldo rekening gabungan itu menunjukkan angka yang fantastis, cukup untuk membeli beberapa apartemen mewah di Jakarta. Anissa menatap angka itu sejenak. Ia bisa melacak jejaknya. Bonus akhir tahun dari proyek yang ia menangkan, hasil penjualan saham yang ia investasikan dengan cerdas, keuntungan perusahaan bulan lalu. Hampir tidak ada kontribusi berarti dari Bram di sana. Suaminya hanya menikmati hasilnya. Hatinya tidak merasakan apa-apa saat melihat jumlah itu. Angka itu tidak lagi melambangkan keamanan atau kesuksesan bersama. Kini, angka itu melambangkan bahan bakar yang telah membiayai pengkhianatannya. Dengan beberapa klik, ia masuk ke menu transfer. Ia memasukkan nomor rekening pribadinya yang lain, rekening yang tidak pernah Bram ketahui keberadaannya, yang ia siapkan sebagai dana darurat. Ia mengetikkan seluruh jumlah saldo dari rekening gabungan, hingga ke angka terakhir, tidak menyisakan 1 rupiah pun. Layar konfirmasi muncul, meminta token autentikasi dari ponselnya. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi token, dan memasukkan 6 digit angka yang muncul. Sebelum menekan tombol konfirmasi, ia berhenti sejenak. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. 1 klik ini akan menjadi deklarasi perang tanpa kata-kata. 1 klik ini akan mengubah suaminya dan sahabatnya dari turis yang menikmati kemewahan menjadi gelandangan di negeri orang. Ia memikirkan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang tertidur pulas di kamar hotel mewah mereka, berpelukan, tanpa menyadari bahwa fondasi surga kecil mereka akan segera runtuh. Sebuah senyum dingin tersungging di bibirnya. Ia menekan tombol itu. Layar menampilkan notifikasi. Transfer berhasil. Saldo di rekening gabungan mereka kini menunjukkan angka 0 besar yang sempurna. 0 rupiah. Selesai. Langkah pertama telah dieksekusi dengan mulus. Selanjutnya, kartu-kartu. Ia tahu Bram membawa 1 kartu debit dari rekening gabungan itu dan 2 kartu kredit platinum. 1 atas namanya dan 1 lagi kartu tambahan atas nama Bram dengan limit yang sangat besar. Ia mencari nomor layanan pelanggan 24 jam bank tersebut. Ia menggunakan telepon rumah. Tidak ingin ada jejak panggilan di ponselnya. Nada tunggu yang diisi musik klasik terdengar selama beberapa detik sebelum suara seorang wanita yang ramah menyapanya. Selamat malam. Dengan layanan pelanggan Bank XYZ. Ada yang bisa saya bantu? Anissa mengubah suaranya menjadi sedikit panik. Sebuah akting yang ia kuasai dengan baik saat bernegosiasi bisnis. Selamat malam, Mbak. Saya Anissa. Saya mau melaporkan kehilangan. Saya rasa dompet saya dicuri. Baik, Ibu Anissa. Tenang dulu, Bu. Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir untuk verifikasi. Anissa memberikan semua data yang diminta dengan lancar. Setelah verifikasi berhasil, petugas itu bertanya, "Kartu apa saja yang hilang, Bu? Agar bisa segera kami blokir." "Semuanya, Mbak. Saya tidak yakin. Tapi sepertinya semua kartu saya di dompet itu hilang. Kartu debit saya, dan kartu kredit saya. Tolong blokir permanen semuanya sekarang juga. Saya takut disalahgunakan," kata Anissa dengan nada mendesak. "Baik, Bu. Kami catat. Kartu debit atas nama Ibu Anissa sudah kami blokir. Untuk kartu kredit platinum atas nama Ibu, juga sudah kami blokir permanen. Apakah ada kartu tambahan, Bu?" "Inilah saatnya. Ada, Mbak. Kartu tambahan atas nama suami saya, Bramantio Wijoyo. Itu pasti ikut hilang juga. Tolong blokir permanen kartu itu juga secepatnya." "Baik, Bu. Kartu kredit tambahan atas nama Bapak Bramantio Wijoyo juga sudah berhasil kami blokir secara permanen. Jadi, semua kartu Ibu yang terhubung dengan kami sudah tidak bisa digunakan lagi. Apakah ada lagi yang bisa dibantu?" "Tidak, itu saja. Terima kasih banyak atas bantuannya yang cepat, Mbak," kata Anissa, kini dengan nada lega. "Sama-sama.
Ibu Anissa, kami sarankan Ibu segera mengurus kartu baru di cabang terdekat. Pasti, Mbak. Terima kasih. Anissa menutup telepon. Ia bersandar di kursinya. Selesai. Semua jembatan finansial telah ia bakar habis. Bram dan Rina kini terdampar di Turki tanpa akses sepeser pun ke uangnya. Mereka mungkin masih punya sedikit uang tunai, tetapi itu tidak akan bertahan lama untuk gaya hidup mewah yang biasa mereka jalani. Langkah ketiga, komunikasi. Ia mengambil ponselnya. Ia membuka kontak dan mencari nama, suamiku. Ia menatap nama itu sejenak, lalu tanpa ragu menghapusnya dan menggantinya dengan Bram. Kemudian, ia menekan tombol blokir kontak ini. Sebuah jendela konfirmasi muncul. Ia menekannya. Ia lalu membuka WhatsApp, melakukan hal yang sama. Instagram, Facebook, semua media sosial yang menghubungkannya dengan Bram, ia blokir aksesnya. Tidak akan ada lagi pesan. Tidak akan ada lagi panggilan. Ia melakukan hal yang sama untuk Rina. Ia membuka kontak, Rina sahabatku, menghapusnya dan menggantinya dengan nama lengkapnya, Rina Wulandari. Lalu, blokir. Di semua platform. Ia memastikan tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk bisa menghubunginya. Keheningan akan menjadi siksaannya untuk mereka. Membiarkan mereka panik dan bertanya-tanya tanpa pernah mendapatkan jawaban. Langkah terakhir, yang paling penting. Ia tidak akan membuang waktu. Ia membuka aplikasi email di laptopnya. Ia menulis email baru, ditujukan kepada Elang, pengacara perusahaan sekaligus pengacara pribadinya yang terkenal sangat lihai dan tanpa ampun. Subjek emailnya singkat dan jelas. Perihal, gugatan cerai. Isi emailnya pun sama lugasnya. Elang, saya harap email ini sampai padamu dalam keadaan baik. Saya butuh jasa Anda untuk segera mengurus gugatan cerai terhadap suami saya, Bramantio Wijoyo. Alasan gugatan adalah perselingkuhan. Saya memiliki bukti video yang tidak terbantahkan. Saya ingin prosesnya berjalan secepat mungkin. Saya juga ingin memastikan pembagian harta gonogini dilakukan seadil mungkin, yang berarti dia tidak mendapatkan apapun dari aset yang saya miliki sebelum dan selama pernikahan, mengingat hampir seluruhnya adalah milik saya. Tolong siapkan semua dokumen yang diperlukan. Kita bisa bertemu besok pagi jam 9 di kantor saya untuk membahas detailnya. Terima kasih. Salam. Anissa. Ia membaca ulang email itu. Dingin, profesional, dan langsung ke intinya. Tidak ada jejak emosi. Ia menekan tombol, kirim. Email itu melesat ke kotak masuk pengacaranya. Setelah semuanya selesai, Anissa mematikan laptopnya. Ia berjalan ke balkon, tempat di mana paginya dimulai dengan begitu tenang. Kini, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menggoreskan warna jingga dan ungu di langit Jakarta. Sebuah hari yang baru akan dimulai. Baginya, ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru, hidup tanpa pengkhianat. Bagi Bram dan Rina di belahan dunia lain, hari yang akan segera dimulai adalah awal dari neraka yang ia ciptakan khusus untuk mereka. Anissa menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa sedih. Ia hanya merasa kosong. Namun, ini adalah kekosongan yang bersih. Sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis ulang. Ia telah melakukan semua yang perlu ia lakukan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Menunggu panggilan telepon panik yang tidak akan pernah ia jawab. Menunggu kabar kehancuran mereka yang pasti akan sampai ke telinganya. Dan ia akan menunggu dengan sabar. Di sisi lain dunia, di sebuah restoran mewah yang menempel di tebing dengan pemandangan malam Selat Bosporus yang memukau, Bram dan Rina sedang merayakan dunia baru milik mereka. Lampu-lampu dari jembatan gantung yang megah berkelip seperti jutaan berlian di atas air yang gelap, menjadi latar sempurna bagi malam pertunangan mereka. Mereka duduk di meja terbaik, di dekat jendela kaca besar, dengan sebotol sampanye mahal yang sudah setengah kosong. Tawa Rina terdengar renyah. Matanya berbinar setiap kali ia memandangi cincin berlian di jarinya. Aku masih tidak percaya ini nyata, Bram, desah Rina,
menyentuh gelas sampanyenya dengan ujung jarinya yang lentik. Cappadocia pagi ini, dan sekarang Istanbul di malam hari. Rasanya seperti di dalam film. Bram tersenyum, senyum seorang pemenang. Ia merasa berada di puncak kuasanya. Ia telah berhasil mendapatkan wanita yang ia anggap lebih menggairahkan dan memujanya tanpa syarat. Dan ia melakukannya dengan gaya. Semua ini, kemewahan ini, adalah bukti kemampuannya. Setidaknya, begitulah yang ia yakini. Ia lupa bahwa kemampuannya untuk menikmati semua ini berasal dari rekening bank orang lain. Ini baru permulaan, sayang, kata Bram, meraih tangan Rina dan menciumnya. Setelah aku kembali ke Jakarta dan membereskan semuanya dengan Anissa, kita akan memulai hidup kita yang sebenarnya. Kita akan lebih sering bepergian seperti ini. Dunia ini milik kita. Membereskan semuanya dengan Anissa. Kalimat itu terdengar begitu mudah diucapkannya, seolah Anissa hanyalah sebuah detail administratif yang perlu diselesaikan. Rina tersenyum puas. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dalam benaknya, Anissa adalah wanita yang dingin, membosankan, dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Anissa tidak pantas mendapatkan pria semenawan Bram. Dirinya yang pantas. Ia telah memenangkan hadiah utama, dan ia akan menikmatinya. Mereka menghabiskan makan malam dengan obrolan ringan yang penuh sanjungan. Bram memuji kecantikan Rina. Rina memuji keberanian dan kejantanan Bram. Mereka merencanakan masa depan mereka. Rumah seperti apa yang akan mereka beli, tempat mana lagi yang akan mereka kunjungi. Mereka benar-benar mabuk, bukan hanya oleh sampanye, tetapi juga oleh ilusi kemenangan dan kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri. Akhirnya, setelah hidangan penutup yang lezat, pelayan datang membawa tagihan dalam sebuah map kulit yang elegan. Bram membukanya dengan santai. Angkanya memang sangat besar, tetapi itu tidak masalah. Ia adalah direktur, calon pemimpin perusahaan teknologi besar. Uang seperti ini bukan masalah baginya. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan kartu kredit platinum tambahan dari dompetnya dan meletakkannya di atas map. Ini, katanya kepada pelayan dengan nada angkuh. Sang pelayan mengambilnya dan pergi. Bram kembali menatap Rina, mengedipkan sebelah matanya seolah berkata, "Lihat, betapa mudahnya semua ini bagiku." Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali, tetapi kali ini raut wajahnya tampak sedikit canggung. Ia mendekati meja mereka dengan ragu. "Mohon maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak." Senyum di wajah Bram sedikit memudar. Ia mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesin kalian yang bermasalah." "Sudah kami coba 3 kali, Tuan. Di mesin yang berbeda. Hasilnya tetap sama," kata pelayan itu dengan sopan, namun tegas. Rasa malu mulai menjalari pipi Bram. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. "Aneh sekali," gumam Bram, mencoba menjaga wibawanya. "Baik, kalau begitu pakai kartu ini saja." Ia mengeluarkan kartu debit dari rekening gabungannya. Kartu yang sama yang ia gunakan untuk menarik uang tunai di bandara beberapa hari yang lalu. Ia menyerahkannya kepada pelayan. "Yang ini pasti bisa." Pelayan itu kembali pergi. Rina menatap Bram dengan sedikit cemas. "Ada apa, sayang? Kenapa bisa ditolak?" "Tenang saja. Mungkin hanya gangguan jaringan internasional. Biasa terjadi," kata Bram. Meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Pelayan itu kembali lebih cepat kali ini. Wajahnya semakin menunjukkan penyesalan. "Maaf, Tuan. Yang ini juga ditolak." Sekarang, bukan hanya rasa malu, tetapi kepanikan kecil mulai muncul. Wajah Bram memerah. "Apa maksudmu ditolak? Itu kartu debit. Isinya pasti ada. Coba lagi." Suaranya mulai meninggi, menarik lebih banyak perhatian. Manajer restoran, seorang pria Turki berperawakan tinggi besar dengan kumis tebal, mendekati meja mereka. "Ada masalah, Tuan?" tanyanya dengan aksen kental. "Kartu saya terus ditolak. Pasti ada yang salah dengan sistem di restoran busuk ini," bentak Bram.
Arogansinya berubah menjadi kemarahan untuk menutupi rasa malunya. Manajer itu tetap tenang. Tuan, kami sudah melayani ratusan pelanggan malam ini dengan mesin yang sama dan tidak ada masalah. Mungkin Anda bisa mencoba metode pembayaran lain? Uang tunai mungkin. Uang tunai. Bram merogoh sakunya. Ia hanya memiliki beberapa lembar lira yang tersisa. Tidak cukup bahkan untuk membayar sampahnya mereka. Ia menatap Rina. Kamu bawa uang? Rina menggeleng panik. Tidak banyak. Aku hanya bawa sedikit untuk membeli souvenir besok. Situasi menjadi sangat canggung dan memalukan. Mereka terperangkap. Manajer restoran berdiri di sana, menunggu dengan sabar namun mengintimidasi. Bram mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, berharap bisa melakukan transfer. Tapi sialnya, sinyal di dalam restoran itu sangat lemah. Aplikasi itu terus berputar tanpa bisa masuk. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bram. Dunianya yang sempurna mulai retak. Setelah perdebatan yang alot dan memalukan, manajer restoran akhirnya setuju untuk menahan jam tangan Rolex milik Bram sebagai jaminan sampai mereka bisa melunasi tagihan keesokan harinya. Dengan perasaan terhina, Bram melepaskan jam tangan itu, simbol status yang selalu ia banggakan, jam tangan pemberian Anissa. Mereka berjalan keluar dari restoran dalam keheningan yang tegang. Udara malam yang tadi terasa romantis kini terasa dingin menusuk tulang. Pesona malam itu telah hancur berkeping-keping. Ini memalukan, Bram. Sangat memalukan. Desis Rina begitu mereka berada cukup jauh dari restoran. Diamlah, ini bukan salahku. Pasti ada kesalahan dari pihak bank. Balas Bram ketus. Begitu sampai di jalan raya, Bram segera mencoba menelepon Anissa. Ia perlu Anissa untuk menelepon bank dan membereskan masalah ini. Ia menekan nomor istrinya. Setelah beberapa saat, yang terdengar bukanlah nada sambung, melainkan suara operator yang mengatakan nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Sialan, ponselnya tidak aktif. Gerutu Bram. Coba kamu telepon dia. Rina mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Anissa. Hasilnya sama. Tidak bisa juga. Mungkin dia sudah tidur. Kalau begitu WhatsApp saja. Perintah Bram. Ia membuka WhatsApp dan mengirim rentetan pesan ke Anissa. Sayang, kartu kreditnya bermasalah. Tolong cek. Kamu di mana? Kenapa teleponnya tidak aktif? Ia mengirim pesan itu, tetapi yang muncul hanya satu centang abu-abu. Pesannya tidak terkirim. Jantung Bram mulai berdebar lebih kencang. Ini aneh. Sangat aneh. Coba kamu kirim pesan. Katanya pada Rina. Rina mengetik pesan singkat dan mengirimkannya. Hasilnya sama. Satu centang abu-abu. Mereka saling berpandangan. Ketakutan yang nyata mulai terlihat di mata mereka. Coba buka Instagramnya. Kata Bram. Rina membuka Instagram. Mencari profil Anissa. Tidak ada, katanya dengan suara bergetar. Profilnya tidak bisa ditemukan. Apa maksudmu tidak bisa ditemukan? Coba aku. Bram membuka Instagramnya sendiri dan mencari nama Anissa. Hasilnya nihil. Seolah-olah akun itu lenyap dari muka bumi. Mereka berdiri terpaku di trotoar yang ramai di kota Istanbul. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kota seakan meredup. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan yang mengerikan merayap masuk ke dalam benak mereka. Ini bukan gangguan jaringan. Ini bukan kesalahan ban. Ponsel Anissa tidak mati. Mereka tidak bisa menghubunginya karena mereka telah diblokir. Mereka tidak bisa melihat profilnya karena mereka telah diblokir. Dan jika Anissa telah memblokir mereka, itu hanya berarti satu hal. Story MU, bisik Bram. Wajahnya pucat pasi. Dia sudah melihat story MU. Rina menatap Bram. Matanya membelalak ngeri. Semua warna seakan terkuras dari wajahnya. Mereka mengira Anissa akan menelepon sambil menangis. Mereka mengira akan ada drama dan pertengkaran. Mereka tidak pernah membayangkan ini. Sebuah serangan balasan yang sunyi, cepat, dan melumpuhkan. Kepanikan yang sesungguhnya akhirnya melanda mereka. Ini bukan lagi hanya tentang tagihan restoran yang memalukan. Ini tentang semuanya. Hotel mereka,
tiket pulang mereka, sisa liburan mereka. Semuanya dibayar dengan uang Anissa. Dan Anissa baru saja menutup kerannya. Mereka terdampar. Ribuan mil dari rumah, di negara asing, tanpa uang, dan tanpa seorang pun yang bisa dihubungi. Panggilan panik mereka tidak akan pernah sampai. Mereka kini sendirian, ditinggalkan untuk menghadapi neraka yang baru saja dimulai. Fajar di Jakarta menyingsing dengan warna-warna lembut. Sama sekali tidak mencerminkan kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan Anissa. Ia terbangun tepat saat alarmnya berbunyi pukul 5 pagi. Ia tidak tidur nyenyak. Tidurnya dipenuhi mimpi-mimpi aneh yang kabur. Tetapi ia tidak merasa lelah. Sebaliknya, ia merasa waspada. Seolah setiap sel di tubuhnya berada dalam kondisi siaga tinggi. Hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan puluhan notifikasi. Ada 32 panggilan tak terjawab dari berbagai nomor asing dengan kode negara Turki. Ada juga belasan notifikasi pesan dari aplikasi yang tidak ia kenal. Kemungkinan besar dari Bram atau Rina yang mencoba menghubunginya menggunakan ponsel orang lain. Anissa menatap rentetan notifikasi itu tanpa emosi. Ini adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Rencananya bekerja. Kepanikan mereka sudah dimulai. Ia tidak membuka satupun pesan itu. Ia juga tidak berniat mendengarkan pesan suara yang mungkin mereka tinggalkan. Ia hanya membersihkan semua notifikasi itu dengan satu usapan jari, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia tidak akan membiarkan drama mereka mengacaukan harinya. Hari ini adalah hari untuk bertindak, bukan untuk meratap. Ia melakukan rutinitas paginya dengan disiplin seorang prajurit. Lari pagi di treadmill selama 45 menit, mandi air hangat, lalu memilih pakaian kerjanya. Ia berhenti sejenak di depan lemari pakaiannya yang besar. Ia melewati gaun-gaun berwarna cerah dan blus-blus lembut yang biasa ia kenakan. Hari ini, ia butuh baju zirah. Ia memilih satu setelan celana panjang berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, dipadukan dengan kemeja sutra putih gading dan sepatu hak tinggi berwarna senada. Ia menata rambutnya dengan rapi, memoles wajahnya dengan riasan yang tegas namun minimalis. Saat ia menatap bayangannya di cermin, yang balas menatapnya bukanlah seorang istri yang patah hati. Itu adalah seorang CEO yang siap berperang. Sarapan ia lewati. Nafsu makannya belum kembali. Ia hanya membuat segelas kopi hitam pekat tanpa gula, meminumnya sambil berdiri di dapur yang terasa terlalu besar dan sepi. Ia sengaja tidak melihat ke sisi meja makan tempat Bram biasa duduk. Ia tidak punya waktu untuk nostalgia yang menyakitkan. Pukul 8.30. Ia sudah tiba di kantornya. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat. Mereka tidak melihat perbedaan apapun. Bos mereka tetap terlihat tenang, fokus, dan berwibawa seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang berjalan di lobi megah itu baru saja menghancurkan kehidupan suaminya sendiri beberapa jam yang lalu. Agenda pertamanya adalah pertemuan dengan Elang, pengacaranya, pada pukul 9 tepat. Elang sudah menunggunya di ruang rapat Dewan Direksi yang kedap suara. Elang adalah seorang pria berusia 40-an, dengan tatapan tajam dan reputasi sebagai pengacara korporat paling ganas di kota. Pagi, Anissa. Sapa Elang. Suaranya berat dan tenang. Aku sudah membaca emailmu. Aku turut prihatin dengan apa yang terjadi. Pagi, Elang. Terima kasih. Tapi aku tidak butuh simpati. Aku butuh tindakan. Balas Anissa, langsung ke intinya. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, membuka galeri, dan memutar video pertunangan Bram dan Rina. Elang menonton video itu dalam diam. Alisnya sedikit terangkat. Setelah video selesai, ia hanya berkomentar singkat. Sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Mereka bodoh sekali mempublikasikannya. Kebodohan mereka adalah keuntungan kita, kata Anissa. Aku mau proses perceraian ini secepat mungkin. Aku tidak mau mediasi. Aku mau dia keluar dari hidupku. Dan yang paling penting, aku mau melindungi asetku. Semua aset perusahaan, properti pribadi, investasi, semuanya atas namaku atau berasal dari uangku. Dia tidak berhak atas apapun. Elang mengangguk.
Pikirannya sudah bekerja menyusun strategi. Kita bisa ajukan ini sebagai kesalahan mutlak di pihaknya. Bukti yang kamu punya sangat kuat. Kita bisa berargumen bahwa kontribusinya pada hartamu selama pernikahan tidak signifikan. Kita akan bekukan semua aset gabungan, yang sepertinya sudah kamu lakukan secara efektif. Kita akan membuat posisinya sangat lemah. Selama 1 jam berikutnya, mereka membahas setiap detail. Anissa memberikan semua informasi yang dibutuhkan Elang dengan kejernihan yang mengagumkan. Tidak ada air mata, tidak ada suara bergetar. Ia membahas akhir pernikahannya seolah-olah sedang membahas penutupan salah satu divisi perusahaannya yang merugi. Elang, yang sudah biasa menangani perceraian kaum elit yang penuh drama, merasa sangat terkesan dengan ketegaran Anissa. Setelah pertemuan dengan Elang, Anissa langsung memanggil kepala HRD dan direktur operasionalnya untuk rapat mendadak. Di dalam kantornya, ia menyampaikan keputusannya. Per hari ini, Bapak Bramantio Wijoyo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai direktur pemasaran untuk jangka waktu yang tidak ditentukan karena alasan pribadi yang mendesak, katanya dengan nada formal. Saya minta HRD segera menonaktifkan semua aksesnya ke sistem perusahaan, email, server, dan lain-lain. Semua aset perusahaan yang ada padanya, termasuk mobil dinas, harus ditarik begitu beliau kembali ke Indonesia. Untuk sementara, semua tugas pemasaran akan langsung berada di bawah pengawasan saya. Kedua bawahannya tampak terkejut, tetapi mereka tidak berani bertanya. Perintah Anissa adalah mutlak. Mereka hanya mengangguk dan segera melaksanakan instruksinya. Dengan beberapa perintah singkat, Anissa telah mencabut identitas profesional Bram, menghapus jejaknya dari perusahaan yang ia bangun. Sepanjang sisa hari itu, Anissa menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia memimpin rapat, menganalisis data, dan membuat keputusan-keputusan strategis. Pekerjaan adalah bentengnya, tempat di mana ia merasa paling berkuasa dan memegang kendali. Namun, di sela-sela kesibukannya, ada momen-momen di mana pertahanannya retak. Saat makan siang sendirian di mejanya, ia tanpa sadar memesan makanan kesukaan Bram. Saat ia mencium aroma makanan itu, sebuah goresan luka terasa perih di hatinya. Ia segera menyuruh office boy untuk memberikan makanan itu kepada satpam. Sore harinya, saat dalam perjalanan pulang, sebuah lagu cinta yang dulu sering mereka dengarkan bersama diputar di radio. Liriknya yang manis terasa seperti ejekan. Anissa merasakan matanya memanas. Ia tidak akan menangis. Ia mengepalkan tangannya di setir, mengubah saluran radio dengan kasar, dan menggantinya dengan siaran berita bisnis. Sesampainya di apartemen yang terasa dingin dan kosong, ia akhirnya merasa sedikit goyah. Keheningan terasa memekakan telinga. Ia berjalan melewati foto pernikahan besar mereka yang masih tergantung di dinding ruang keluarga. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu, tersenyum begitu bahagia, begitu naif. Ia juga menatap wajah Bram, yang balas tersenyum padanya. Sebuah senyuman yang kini ia tahu penuh dengan kebohongan. Amarah dan kesedihan bergejolak di dalam dirinya. Ia mengambil foto itu dari dinding, membawanya ke gudang, dan menyandarkannya menghadap tembok. Ia belum siap untuk membuangnya, tetapi ia tidak sanggup lagi melihatnya. Ia sadar, ia tidak bisa melewati ini sendirian. Ia butuh dukungan. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor kakaknya. Dani. Halo, Miss? Tumben telepon jam segini. Ada apa? Sapa suara Dani yang hangat. Anissa menarik napas dalam-dalam. Kak, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Kamu baik-baik saja. Nada suara Dani langsung berubah cemas. Bram selingkuh, kata Anissa. Suaranya datar. Dengan Rina. Dia melamar Rina di Turki. Aku sudah melihat videonya. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon, diikuti oleh umpatan kasar dari Dani. Sudah kakak duga bajingan itu tidak beres. Lalu kamu bagaimana? Kamu di mana sekarang? Aku di apartemen. Aku baik-baik saja. Aku sudah memblokir semua akses keuangan mereka. Mereka terdampar di sana. Aku juga sudah menghubungi Elang untuk mengurus perceraian. Dani terdiam lagi,
Kali ini karena terkejut dengan tindakan cepat adiknya. Bagus, katanya akhirnya. Suaranya penuh dengan dukungan. Itu baru adikku. Jangan menangisinya. Nis, dia tidak pantas mendapatkan air matamu. Kakak kesana sekarang, ya? Kita buang semua barang-barangnya. Anissa tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari itu. Sebuah senyum yang tulus. Jangan sekarang, Kak. Aku hanya butuh mendengar suaramu. Terima kasih sudah mendukungku. Kapanpun, Miss. Kami semua ada untukmu. Kamu wanita kuat. Kamu akan melewati ini. Setelah menutup telepon, Anissa merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Goresan luka lama itu masih ada, dan akan terus ada untuk sementara waktu. Tetapi di atas luka itu, ia bisa merasakan sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Sebuah keteguhan yang ditempa oleh pengkhianatan. Ia mungkin telah kehilangan suami dan sahabatnya, tetapi dalam prosesnya, ia mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Wanita kuat yang selama ini sedikit tertidur di balik perannya sebagai istri yang penurut, kini telah sepenuhnya terbangun, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pagi datang terlalu cepat bagi Bram dan Rina. Mereka terbangun di dalam suite hotel mereka yang mewah, namun kemegahan ruangan itu terasa seperti sebuah ejekan. Pemandangan Bosporus dari jendela tidak lagi indah, melainkan tampak seperti batas penjara yang memisahkan mereka dari kehidupan normal. Semalam, setelah kembali dari restoran dengan perasaan terhina, mereka tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan malam dengan berdebat, saling menyalahkan, dan mencoba menghubungi Anissa berulang kali hingga baterai ponsel mereka habis, namun sia-sia. Kepanikan semalam kini telah mengeras menjadi sebuah ketakutan yang dingin dan nyata. Mereka tidak punya uang. Sama sekali. Jam tangan Bram yang berharga kini berada di tangan manajer restoran. Mereka terjebak. Sekitar pukul 10 pagi, telepon di kamar mereka berdering nyaring, memecah keheningan yang tegang. Bram mengangkatnya dengan enggan. Itu adalah resepsionis. Dengan sopan mengingatkan bahwa waktu check-out mereka adalah pukul 12 siang dan ada tagihan yang belum diselesaikan, termasuk biaya layanan kamar dan minibar yang mereka nikmati dengan rakus selama beberapa hari terakhir. Iya, saya tahu. Sedang ada masalah dengan transfer bank dari Indonesia. Beri kami sedikit waktu, semuanya akan beres, kata Bram, mencoba terdengar meyakinkan, sebuah sandiwara yang terasa hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, ia menatap Rina yang duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya sembab karena kurang tidur dan stres. Kita harus keluar dari sini sebelum jam 12, kata Bram. Keluar? Keluar kemana? Bram, kita tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan jam tanganmu? Tanya Rina, suaranya bergetar. Aku akan coba bicara dengan manajernya. Mungkin aku bisa bernegosiasi. Sementara itu, kamu coba hubungi teman-temanmu di Jakarta. Siapa saja, pinjam uang. Perintah Bram. Selama 1 jam berikutnya, mereka bergerak dalam keputusasaan. Rina mencoba menghubungi beberapa temannya, tetapi panggilannya ditolak atau ia hanya mendapat janji-janji kosong. Berita tentang perselingkuhannya mungkin belum tersebar luas, tetapi teman-temannya tahu ia bukan orang yang mampu berlibur ke Turki, dan permintaan pinjaman uang dalam jumlah besar dari luar negeri terdengar sangat mencurigakan. Sementara itu, Bram turun ke lobi untuk berbicara dengan manajer hotel, mencoba menggunakan pesonanya yang biasa. Namun pesonanya tidak mempan pada tagihan yang belum dibayar. Manajer itu tetap sopan, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia tidak akan memberi kelonggaran lagi. Tepat pukul 12 siang, petugas keamanan hotel mengetuk pintu kamar mereka. Dengan sangat sopan namun tanpa kompromi, mereka diminta untuk segera mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan hotel. Penghinaan itu terasa begitu menusuk. Mereka mengemasi koper-koper mereka dalam diam. Pakaian-pakaian mahal, sepatu bermerek, semua terasa tidak berguna sekarang. Staf hotel yang beberapa hari lalu melayani mereka dengan senyum hormat, kini menatap mereka dengan tatapan kasihan bercampur cemooh. Mereka diantar keluar melalui pintu samping, seolah-olah mereka adalah aib yang harus disembunyikan. Akhirnya,
Mereka berdiri di trotoar yang ramai di bawah terik matahari Istanbul. Di sekitar mereka, lalu lintas bergerak normal. Orang-orang berjalan dengan tujuan mereka masing-masing. Tetapi bagi Bram dan Rina, dunia seakan berhenti. Mereka dikelilingi oleh dua koper besar, sebuah tas tangan desainer milik Rina, dan kekosongan di dompet mereka. Kemewahan telah menguap, meninggalkan mereka terdampar di aspal yang keras. "Sekarang bagaimana?" bisik Rina. Air matanya mulai menggenang. "Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak sombong di restoran itu." Amarah Bram, yang telah ia tahan selama berjam-jam, akhirnya meledak. "Salahku? Ini salahmu. Kalau saja kamu tidak pamer mengunggah story bodoh itu, Anissa tidak akan pernah tahu. Kita bisa menikmati sisa liburan ini dengan tenang dan aku bisa membereskannya setibanya di Jakarta. Tapi tidak. Kamu harus pamer pada semua orang." "Aku hanya bahagia, Bram. Aku bahagia karena kamu melamarku." "Apa itu salah?" jerit Rina, tidak peduli pada orang-orang yang mulai memperhatikan mereka. "Bahagia? Lihat kebahagiaan kita sekarang. Kita jadi gelandangan di negeri orang. Itu hasil kebahagiaanmu," balas Bram, suaranya penuh racun. Pertengkaran mereka menjadi semakin sengit. Topeng cinta dan romantisme yang mereka kenakan selama ini luntur di bawah tekanan. Yang tersisa hanyalah sifat asli mereka. Dua manusia egois yang saling menyalahkan saat keadaan menjadi sulit. Cinta mereka ternyata hanya seindah pemandangan Cappadocia. Megah dari kejauhan, tetapi kosong dan rapuh saat diuji. Setelah energi mereka terkuras oleh pertengkaran, kenyataan yang pahit memaksa mereka untuk berpikir. Mereka butuh uang. Setidaknya untuk makan dan mencari tempat berteduh. Mata Bram tertuju pada tas tangan Chanel milik Rina. Tas yang ia tahu persis adalah hadiah ulang tahun dari Anissa tahun lalu. "Kita harus menjual sesuatu," kata Bram pelan. Tatapannya penuh arti. Rina mengikuti arah pandang Bram dan langsung memeluk tasnya. "Tidak, jangan tas ini. Ini tasku satu-satunya yang paling mahal." "Lalu kita mau makan apa?" "Hah? Makan aspal? Kita tidak punya pilihan, Rina," bentak Bram. Setelah perdebatan sengit lainnya, Rina akhirnya menyerah dengan tangisan. Mereka bertanya pada seorang pejalan kaki di mana mereka bisa menemukan tempat untuk menjual barang bekas. Mereka diarahkan ke sebuah area pasar yang lebih kumuh, jauh dari pusat turis yang glamor. Mereka menyeret koper mereka menyusuri jalanan yang sempit dan ramai. Setiap langkah terasa seperti sebuah penurunan derajat. Mereka menemukan sebuah toko gadai kecil yang pengap. Pemiliknya, seorang pria tua yang cerdik, menaksir tas Chanel milik Rina dengan tatapan meremehkan. Setelah tawar-menawar yang memalukan, di mana Bram dan Rina tidak punya posisi tawar sama sekali, tas itu akhirnya laku dengan harga yang hanya 1/10 dari harga aslinya. Rina menangis tanpa suara saat melihat tas kesayangannya itu berpindah tangan. Dengan sedikit uang di tangan, prioritas mereka adalah mencari penginapan. Mereka tidak mungkin kembali ke hotel berbintang. Mereka berjalan kaki selama hampir 1 jam, menjauhi pusat kota, hingga akhirnya menemukan sebuah losmen murah di sebuah gang sempit. Bangunannya tua, catnya terkelupas, dan udaranya berbau lembab. Kamar yang mereka dapatkan sangat kecil, hanya cukup untuk satu tempat tidur dengan sprei yang warnanya sudah kusam dan sebuah kamar mandi kecil dengan keran yang bocor. Sangat jauh berbeda dari suite mewah dengan pemandangan Bosporus. Malam itu, mereka berbaring di tempat tidur yang keras dan tidak nyaman. Suara bising dari jalanan masuk melalui jendela yang tidak bisa ditutup rapat. Mereka tidak bicara. Uang hasil menjual tas Rina hanya cukup untuk beberapa hari, jika mereka sangat berhemat. Setelah itu, mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiket pulang mereka hangus karena mereka tidak muncul saat check-in, dan mereka tidak punya uang untuk membeli tiket baru. Impian mereka tentang kehidupan baru yang indah telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Di dalam kamar losmen yang sempit dan asing itu, mereka akhirnya menyadari betapa dalam jurang yang telah mereka gali untuk diri mereka sendiri. 3 hari telah berlalu sejak mereka pindah ke losmen kumuh. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Uang hasil penjualan tas Rina menipis dengan cepat.
Hanya tersisa cukup untuk roti dan air minum. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam kamar yang pengap. Karena keluar berarti harus mengeluarkan uang. Kebosanan, kelaparan, dan keputusasaan menjadi teman akrab mereka. Pertengkaran menjadi menu harian. Romantisme telah sepenuhnya mati, digantikan oleh kebencian dan penyesalan yang mendalam. Bram menjadi semakin frustrasi. Egonya sebagai seorang pria hancur lebur. Ia tidak bisa melindungi atau menyediakan apapun untuk Rina. Ia merasa tidak berdaya, sebuah perasaan yang paling ia benci. Setiap hari, ia mencoba menghubungi teman-temannya di Indonesia, memohon pinjaman, tetapi hasilnya nihil. Beberapa tidak menjawab, yang lain menolaknya dengan halus. Ia yakin Anissa, dengan pengaruhnya, telah menyebarkan berita tentang perselingkuhan mereka, membuat semua orang menjauhinya. Di hari keempat, saat uang mereka benar-benar hampir habis, Bram mencapai titik terendahnya. Hanya ada satu jalan keluar. Ia harus bisa bicara dengan Anissa, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menuntut. Dalam pikirannya yang sudah kacau, Anissa adalah sumber dari semua masalah ini. Anissa lah yang kejam, yang telah menjebak mereka dalam situasi ini. Ia tahu nomornya diblokir. Ia butuh telepon orang lain. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia pergi ke sebuah alun-alun publik yang ramai. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya, mencari target yang terlihat ramah. Akhirnya, ia mendekati seorang mahasiswa yang sedang duduk sendirian di bangku taman. Dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah dan penuh kerendahan hati yang dibuat-buat, ia menjelaskan bahwa ponselnya hilang dan ia harus melakukan satu panggilan darurat yang sangat penting ke Indonesia. Setelah sedikit ragu, mahasiswa itu akhirnya meminjamkan ponselnya. Sementara itu di Jakarta, Anissa sedang menikmati sore yang tenang. Setelah seminggu yang penuh gejolak, ia mulai menemukan ritme barunya. Ia baru saja selesai rapat dan memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe di dekat kantornya sebelum pulang. Ia duduk di dekat jendela, menyesap teh hangat sambil membaca buku. Ia merasa damai. Proses perceraian berjalan lancar di tangan elang. Di kantor, ia telah mengambil alih semua proyek Bram dan menjalankannya dengan jauh lebih efisien. Ia mulai merasa utuh kembali. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal dengan kode negara Turki muncul di layar. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengabaikan puluhan panggilan serupa. Tetapi kali ini, entah kenapa, ia merasakan dorongan untuk menjawabnya. Mungkin karena ia merasa cukup kuat sekarang. Mungkin karena ia ingin mendengar langsung seberapa jauh mereka telah jatuh. Dengan napas yang tenang, ia menggeser tombol hijau. "Halo?" Sapanya. Suaranya netral. Terdengar suara berisik di seberang sana. Lalu sebuah suara yang sangat ia kenal, penuh dengan ketidaksabaran dan amarah. "Anissa, akhirnya. Kamu sengaja tidak menjawab teleponku. Hah? Kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan pada kami?" Itu suara Bram. Anissa diam sejenak, membiarkan kebencian dalam suara suaminya meresap. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya tuduhan. "Bram," jawabnya singkat. Suaranya dingin seperti es. Mendengar suaranya, Bram seolah mendapat angin. Ia meluncurkan rentetan amarahnya. "Jangan hanya bilang, Bram. Kamu pikir ini lucu? Meninggalkan kami di sini tanpa uang sepeser pun. Kami diusir dari hotel. Kami kelaparan. Ini semua salahmu. Aku perintahkan kamu sekarang juga. Buka blokir kartunya dan kirim kami uang untuk pulang." Anissa mendengarkan semua itu dalam diam. Setiap kata yang keluar dari mulut Bram adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam dirinya. Yang ada hanya egoisme dan keangkuhan yang terluka. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Suara Rina yang melengking, merebut telepon dari Bram. "Dasar kamu wanita ular. Kamu tidak lebih baik dari iblis. Kamu sengaja melakukan ini karena kamu iri, kan? Kamu tidak suka melihat kami bahagia bersama. Kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa mengatur hidup semua orang?
Kamu itu wanita menyedihkan yang tidak bisa menjaga suaminya sendiri. Hinaan dari orang yang pernah ia sebut sahabat itu sama sekali tidak menyakiti Anissa. Sebaliknya, itu memberinya pencerahan. Seperti kabut tebal yang akhirnya tersibak, memperlihatkan pemandangan yang jelas. Inilah wajah asli mereka. Topeng pria menawan yang butuh dukungan dan topeng sahabat manis yang butuh pertolongan. Semuanya telah jatuh. Yang tersisa hanyalah dua manusia busuk, serakah, dan tidak tahu berterima kasih. Setelah Rina selesai memaki, Anissa menarik napas perlahan. Ia tidak akan membalas dengan teriakan. Ia tidak akan merendahkan dirinya ke level mereka. Ia akan mengakhiri ini dengan caranya sendiri. Sudah selesai? Tanyanya. Suaranya begitu tenang hingga terdengar mengerikan. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Seolah mereka terkejut dengan reaksinya yang dingin. Anissa melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli kalian berdua kepadaku secara langsung. Sekarang, aku tidak punya sedikit pun keraguan bahwa keputusanku sudah benar. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya. Nikmatilah takdir yang kalian tulis sendiri. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah hubungi aku lagi. Sebelum Bram atau Rina bisa membalas, Anissa memutuskan panggilan itu. Lalu, tanpa ragu, ia memblokir nomor mahasiswa malang yang teleponnya mereka pinjam. Ia meletakkan ponselnya kembali di meja. Ia menatap keluar jendela kafe. Hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta. Tetapi di dalam hatinya, langit terasa begitu cerah. Panggilan telepon itu, alih-alih membuatnya sakit hati, justru terasa seperti sebuah pembebasan. Itu adalah penutup yang ia butuhkan. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi, bagaimana jika? Yang ada hanyalah kepastian. Ia menghabiskan tehnya, membayar tagihannya, dan berjalan keluar dari kafe. Ia tidak menggunakan payung. Ia membiarkan rintik hujan yang sejuk membasahi wajahnya. Rasanya seperti sebuah pembaptisan. Ia merasa bersih. Ia merasa bebas. Ia telah menutup bab paling beracun dalam hidupnya. Dan kini, ia siap untuk menulis bab yang baru, sendirian. Beberapa bulan berlalu sejak panggilan telepon terakhir yang memuakan itu. Musim hujan di Jakarta telah berganti menjadi musim kemarau yang terik. Seolah alam pun ikut membersihkan sisa-sisa mendung dari kehidupan Anissa. Ia tidak lagi menunggu kabar tentang Bram dan Rina. Ia tidak lagi membuang energinya untuk amarah atau kebencian. Fokusnya kini 100% tertuju pada satu proyek besar. Membangun kembali hidupnya menjadi lebih megah dari sebelumnya. Langkah pertamanya adalah membersihkan ruang fisiknya. Suatu hari di akhir pekan, ia menyewa sebuah jasa pindahan profesional. Bukan untuk pindah, melainkan untuk mengosongkan apartemennya dari semua jejak Bram. Ia tidak mau menyentuh barang-barang itu sendiri. Tidak mau mengotori tangannya dengan kenangan. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memberikan instruksi dengan tenang kepada para pekerja. Semua pakaian pria di lemari itu, semua sepatu di rak itu, buku-buku di meja kerja sana, stik golf di pojok, bungkus semuanya. Kirim ke alamat ini. Ia memberikan secari kertas berisi alamat rumah orang tua Bram. Para pekerja bergerak dengan efisien, dan dalam beberapa jam, semua sisa keberadaan Bram di apartemen itu telah musnah. Apartemen itu terasa lebih luas, lebih ringan, lebih bernapas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa tidur nyenyak sepanjang malam. Di kantor, Anissa bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tanpa perlu lagi mengkhawatirkan ego suaminya atau membagi fokusnya, ia mencurahkan seluruh energi dan kecemerlangannya pada perusahaan. Ia mengambil alih proyek negosiasi dengan investor dari Eropa, sebuah proyek yang tadinya ia percayakan pada Bram sebagai kesempatan untuk bersinar. Dalam waktu kurang dari sebulan, Anissa tidak hanya berhasil mengamankan investasi tersebut, tetapi ia berhasil mendapatkan nilai kesepakatan 2 kali lipat dari target awal. Para investor sangat terkesan dengan visinya yang tajam, penguasaannya atas data, dan kemampuannya bernegosiasi yang tanpa kompromi. Keberhasilan itu menjadi buah bibir di kalangan bisnis. Perusahaannya semakin kokoh,
dan reputasinya sebagai salah satu pemimpin teknologi muda paling cemerlang di negeri itu semakin tak terbantahkan. Karyawannya menatapnya dengan kekaguman yang baru. Mereka melihat seorang pemimpin yang bangkit dari krisis pribadi tidak dengan keterpurukan, tetapi dengan kekuatan yang berlipat ganda. Proses perceraiannya berjalan seperti yang direncanakan elang, cepat dan efisien. Bram, yang tidak memiliki sumber daya dan terjebak di luar negeri, tidak bisa berbuat banyak. Ia mencoba mengirim beberapa email penuh amarah kepada elang, menuntut setengah dari aset Anissa, tetapi tuntutannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan diabaikan begitu saja. Pengadilan dengan cepat mengabulkan gugatan cerai Anissa dengan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa Bram tidak berhak atas aset signifikan apapun, mengingat semua itu adalah milik Anissa sebelum menikah atau hasil dari perusahaannya sendiri. Secara hukum, ia telah terhapus dari kehidupan Anissa. Namun, pembalasan sesungguhnya bukanlah kemenangan di ruang sidang atau kesuksesan di ruang rapat. Pembalasan paling manis adalah saat Anissa mulai menemukan kembali kebahagiaannya sendiri. Ia menyadari betapa banyak bagian dari dirinya yang telah ia korbankan selama pernikahannya untuk mengakomodasi Bram. Ia mulai menghidupkan kembali hobi-hobinya yang lama terlupakan. Ia membeli satu set kanvas dan cat minyak, dan mulai melukis lagi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak kuliah. Ia mendaftar di sebuah kelas tembikar, merasakan ketenangan saat tangannya membentuk tanah liat menjadi sebuah karya. Ia juga mulai menyambung kembali tali silaturahmi dengan teman-teman lamanya. Teman-teman yang tulus yang sempat ia jauhi karena Rina selalu menunjukkan rasa tidak suka pada mereka. Suatu malam, ia pergi makan malam dengan dua sahabatnya dari universitas. Mereka tertawa terbahak-bahak mengenang masa-masa konyol mereka di kampus, membicarakan karir, dan saling memberikan semangat. Di tengah-tengah tawa itu, Anissa merasakan sebuah kesadaran yang membahagiakan. Ia tidak memikirkan Bram atau Rina sama sekali sepanjang malam. Beban berat yang selama ini tidak ia sadari menekan pundaknya, akhirnya terangkat. Ia bisa bahagia tanpanya. Bahkan, ia jauh lebih bahagia. Suatu sore, saat ia sedang bersantai di rumah, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Kali ini bukan dari Turki, melainkan dari Indonesia. Ia mengangkatnya dengan waspada. Ternyata itu adalah Tante Dewi, seorang teman lama ibunya yang suaminya bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Ankara. Setelah basa-basi sejenak, Tante Dewi menyampaikan sebuah kabar dengan nada prihatin. "Miss, Tante dengar soal kamu dan Bram. Tante ikut sedih." "Ya, ngomong-ngomong, suami Tante kemarin cerita, ada 2 warga negara Indonesia yang bermasalah di sana. Visanya sudah habis berbulan-bulan yang lalu. Jadi mereka sekarang imigran ilegal. Mereka ditangkap saat ada razia di sebuah restoran tempat mereka kerja sebagai pencuci piring ilegal. Katanya kondisinya menyedihkan sekali. Kurus, tidak terawat. Namanya Bramantio Wijoyo dan Rina Wulandari. Itu suamimu, kan, Miss?" Anissa mendengarkan cerita itu dengan tenang. Bayangan Bram yang selalu tampil necis dan Rina yang selalu menjaga penampilannya, kini bekerja sebagai pencuci piring ilegal, hidup dalam ketakutan, lalu akhirnya ditangkap. Sebuah akhir yang begitu ironis. Ia seharusnya merasa senang. Ia seharusnya merasakan gelombang kemenangan. Tetapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Bukan kehampaan yang menyedihkan, melainkan kehampaan yang damai. Kisah mereka tidak lagi memengaruhinya. Itu seperti membaca sebuah berita tentang orang asing di koran. "Iya, Tante, itu mantan suami saya," jawab Anissa. Suaranya tetap datar. "Terima kasih informasinya." "Ya, Tante." Setelah menutup telepon, Anissa berjalan ke balkonnya. Ia menatap langit senja yang mulai memerah. Ia tidak merasa kasihan. Ia juga tidak merasa puas. Ia hanya merasa bahwa keadilan, dalam bentuknya yang paling murni, telah berjalan dengan sendirinya. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Pembalasannya bukanlah dengan membuat mereka menderita. Pembalasan paling manis adalah dengan membiarkan mereka menerima konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Sementara ia, di sisi lain dunia, sedang membangun kembali hidupnya, menjadi lebih bahagia, lebih kuat,
dan lebih utuh dari sebelumnya. Ia menghirup udara sore itu dalam-dalam. Baunya seperti kebebasan. Anissa berdiri di atas panggung sebuah hotel mewah di Singapura, di hadapan ribuan audiens dari berbagai negara. Ia menjadi pembicara utama di salah satu konferensi teknologi terbesar di Asia. Cahaya lampu sorot menimpanya, tetapi matanya tidak silau. Ia berbicara dengan penuh percaya diri dan karisma, memaparkan tentang ekspansi perusahaannya ke pasar global, tentang inovasi, dan tentang kekuatan resiliensi. Ia tidak hanya berbicara sebagai seorang CEO, tetapi sebagai seorang wanita yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Saat ia mengakhiri pidatonya, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan yang meriah. Kehidupan Anissa telah berubah total. Perusahaannya kini bernilai puluhan kali lipat lebih besar. Ia sering bepergian keliling dunia untuk urusan bisnis, tetapi juga untuk kesenangan. Apartemennya telah ia renovasi total, mencerminkan kepribadiannya yang mandiri dan elegan. Foto-foto perjalanannya ke berbagai tempat eksotis kini menghiasi dinding, menggantikan foto pernikahan yang menyakitkan. Ia juga tidak sendirian lagi. Di sampingnya kini ada Adrian, seorang arsitek sukses yang ia temui di sebuah pameran seni. Adrian adalah pria yang matang, cerdas, dan yang terpenting, ia mengagumi Anissa bukan karena uangnya, tetapi karena otak dan kekuatannya. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati dan kemitraan yang setara. Anissa telah menemukan cinta yang sesungguhnya, cinta yang memberdayakan, bukan yang menggerogoti. Suatu Sabtu sore yang cerah di Jakarta, Anissa sedang dalam perjalanan untuk makan siang bersama orang tuanya. Ia mengendarai mobilnya dengan santai, diiringi alunan musik jazz dari pengeras suara. Saat berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di daerah yang tidak terlalu elit, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan di halte bus yang ramai di seberang jalan. Di antara kerumunan orang yang menunggu angkutan umum, ada dua sosok yang tampak familiar, meskipun penampilan mereka jauh berbeda dari yang ia ingat. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar. Rambutnya agak gondrong tak terawat. Wanita di sampingnya tampak sama menyedihkannya. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat kuyu dan lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia mengenakan daster rumahan yang sudah kumal. Mereka tampak sedang berdebat. Wanita itu menunjuk-nunjuk ke arah sebuah angkot yang mendekat. Sementara pria itu menggelengkan kepala dengan kasar, wajahnya penuh frustrasi. Anissa menyipitkan matanya. Tidak salah lagi. Itu Bram dan Rina. Setelah dideportasi dari Turki setahun yang lalu, mereka kembali ke Indonesia tanpa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan dan cap kegagalan di dahi mereka. Berita tentang perbuatan mereka telah menyebar di lingkaran pertemanan dan keluarga. Tidak ada yang mau menerima mereka. Bram, dengan reputasi sebagai penipu dan suami tidak setia, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia berakhir menjadi supir ojek online, berjuang setiap hari untuk beberapa lembar rupiah. Rina, yang juga dijauhi semua orang, tidak memiliki keahlian apapun untuk diandalkan. Hubungan mereka yang dibangun di atas nafsu dan keserakahan tidak mampu bertahan di tengah kemiskinan. Mereka tidak menikah. Mereka hanya hidup bersama dalam sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan saling menyalahkan. Anissa menatap mereka dari dalam mobilnya yang sejuk dan nyaman. Ia melihat Bram yang mendorong Rina dengan kasar saat mereka berebut naik ke dalam bus yang penuh sesak. Ia melihat wajah Rina yang penuh dengan kebencian dan kelelahan. Tidak ada lagi cinta di antara mereka. Yang ada hanya penderitaan bersama. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Anissa tersadar dari lamunannya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Mereka hanyalah dua orang asing di pinggir jalan. Dua hantu dari masa lalunya yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Mereka adalah pengingat dari sebuah babak kehidupan yang telah ia tutup rapat-rapat. Pembalasannya tidak pernah tentang kehancuran mereka. Pembalasannya adalah kebahagiaannya, kesuksesannya, kedamaiannya.
Sementara mereka terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri, ia telah membangun surganya kembali, jauh lebih indah dan kokoh dari sebelumnya. Anissa menginjak pedal gas. Mobilnya melaju dengan mulus meninggalkan persimpangan itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke jalanan di depannya, menuju makan siangnya bersama keluarga, menuju kehidupannya yang cerah dan penuh harapan. Bram dan Rina, dengan segala drama dan pengkhianatan mereka, kini benar-benar telah menjadi titik kecil yang menghilang di kaca spionnya. Mereka telah menulis takdir mereka sendiri, dan Anissa telah menulis takdirnya yang jauh lebih baik.